Assalamualaikum. Selamat datang di channel Cerita Novika 2. Semoga hari ini teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa diberikan kebahagiaan sepanjang hari. Fahmi memperkenalkan sebuah kampung kecil di sebuah kabupaten di Jawa Tengah, Kabupaten Pemalang. Fahmi pernah mengalami suatu peristiwa yang hingga kini masih membekas di ingatannya. Ia membagikan kisah ini sebagai bagian dari pengalaman masa mudanya yang penuh dengan malam-malam panjang tanpa tujuan jelas. Kejadian tersebut terjadi sekitar tahun 2000-an ketika Fahmi baru saja lulus dari SMA. Saat itu, ia belum memiliki pekerjaan dan masih sepenuhnya bergantung pada orang tuanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tanpa kesibukan yang mengikat, hari-harinya banyak dihabiskan di rumah dan malam-malamnya diisi dengan begadang bersama teman-temannya. 2 tahun pertama setelah kelulusan terasa begitu panjang dengan rutinitas yang hampir selalu sama, tidur di siang hari dan terjaga di malam hari. Dari kebiasaan begadang yang terus-menerus itu, Fahmi menjadi pelanggan tetap sebuah warung kecil yang buka hingga larut malam. Warung tersebut biasanya masih melayani pembeli hingga sekitar pukul 12 atau bahkan 1 pagi. Tempat itu bukanlah warung besar melainkan warung sederhana yang dibangun di halaman depan rumah pemiliknya. Bangunannya tidak menempel langsung dengan rumah utama melainkan berdiri sendiri dengan jarak sekitar 4 hingga 5 meter. Warung itu hanya berupa gubuk kecil berukuran sekitar 3x4 meter terbuat dari anyaman bambu menciptakan suasana khas warung tradisional yang sederhana. Di warung itulah Fahmi biasa membeli rokok dan berbagai camilan untuk menemani malam-malam panjangnya. Warung tersebut juga menyediakan berbagai kebutuhan dasar seperti kopi, mie instan, telur, jajanan ringan, hingga barang-barang kecil seperti obat nyamuk. Meskipun pemiliknya sudah cukup berumur, ia dikenal sebagai sosok yang humoris membuat warung tersebut semakin digemari oleh warga kampung. Hampir setiap malam, terutama sekitar pukul 10 atau 11 warung itu masih ramai didatangi pembeli. Banyak warga yang merasa tenang mengetahui bahwa ada tempat yang bisa mereka datangi jika membutuhkan sesuatu di tengah malam. Fahmi pun menjadikan warung itu sebagai tempat andalan setiap kali persediaan camilannya menipis. Jika sudah lewat tengah malam dan ia masih ingin melanjutkan begadang, warung itulah yang pertama kali terlintas di pikirannya. Bahkan jika warung sudah tutup, pemiliknya terkadang masih tidur di dalamnya sementara istrinya beristirahat di rumah utama di belakang warung. Tidak jarang ketika pintu sudah tertutup, para pelanggan tetap mengetuknya berharap sang pemilik masih bersedia melayani mereka. Namun jika sudah lewat pukul 1 pagi meskipun ada orang di dalamnya, pemilik warung yang sebut saja bernama Pak Jono biasanya tidak akan membuka kembali. Salah satu keunikan warung ini adalah desainnya yang cukup berbeda dari warung lainnya. Bagian depan warung memiliki sebuah bukaan kotak sebagai etalas yang ditutup dengan anyaman bambu yang bisa ditarik ke depan dan diikat saat warung buka. Kemudian saat akan ditutup, anyaman itu cukup dilepaskan agar menutup kembali. Pintu warung juga memiliki bentuk yang tidak biasa, bagian bawahnya tidak menempel ke tanah meninggalkan celah sekitar 10 hingga 15 cm sementara bagian atasnya juga memiliki celah serupa. Celah-celah ini memungkinkan orang di luar untuk mengintip ke dalam memastikan apakah masih ada orang di dalam warung sebelum mengetuk pintu. Suatu malam, Fahmi mengalami kejadian yang tak pernah ia duga sebelumnya. Malam itu seperti biasa ia sudah berkumpul dengan teman-temannya sejak sekitar pukul 9 malam. Mereka sudah sempat berbelanja kebutuhan begadang pada sesi pertama, namun ketika waktu menunjukkan sekitar pukul 12 persediaan mereka mulai menipis. Di saat itulah seorang temannya yang kebetulan sedang memegang uang lebih menawarkan tambahan dana agar mereka bisa lanjut begadang hingga pagi. Fahmi yang sejak tadi enggan beranjak akhirnya memutuskan untuk pergi ke warung sendirian membawa uang tambahan itu untuk membeli lebih banyak cemilan dan rokok. Warung itu tidak terlalu jauh dari tempat mereka berkumpul, hanya berjarak sekitar 10 rumah. Karena jaraknya yang dekat dan situasinya yang sudah sangat akrab baginya, Fahmi sama sekali tidak merasa takut berjalan sendirian di tengah malam. Kampung itu adalah kampungnya sendiri dan selama bertahun-tahun ia terbiasa dengan kehidupan malam yang sepi tanpa pernah mengalami hal-hal aneh atau menyeramkan. Fahmi melangkah sendirian menuju warung kecil itu menelusuri jalan kampung yang mulai sepi. Waktu menunjukkan pukul 12 malam dan sebagaimana kebiasaan di kampungnya jam segitu warung biasanya sudah menutup pintunya, namun masih ada kemungkinan bahwa pemiliknya belum benar-benar tidur.
Di bawah temaram lampu kuning kecil yang redup warung itu tampak sunyi, hanya ada bayangan samar dari celah-celah bambu yang mengelilinginya. Lampu yang ada di dalam warung memang tidak terlalu terang, hanya sekadar cukup untuk memberikan penerangan seadanya, menciptakan suasana yang sedikit remang-remang. Sudah menjadi kebiasaan bagi para pelanggan tetap untuk mencoba mengetuk pintu jika warung sudah tutup namun belum lewat pukul 1. Biasanya Pak Jono masih bisa dibangunkan asalkan ia memang tertidur di dalam sana. Dengan rasa percaya diri yang tinggi, Fahmi berjalan mendekati warung, namun sebelum mengetuk pintu ia ingin memastikan terlebih dahulu apakah Pak Jono benar-benar ada di dalam atau tidak. Alih-alih mengintip dari bawah, ia memilih mengintip melalui celah di bagian atas pintu. Saat ia melongokkan kepalanya ke dalam, matanya langsung menangkap sesuatu yang membuatnya yakin bahwa Pak Jono memang ada di sana. Di ruang belakang warung, di balik sekat anyaman bambu yang memisahkan bagian depan dan tempat istirahat, terlihat sepasang kaki menjulur dari dipan kayu tempat Pak Jono biasa tidur. Memang karena tubuhnya cukup tinggi, kakinya seringkali menonjol keluar. Ini adalah cara termudah untuk memastikan apakah Pak Jono masih di dalam atau tidak. Dengan keyakinan itu, Fahmi pun mengetuk pintu beberapa kali. Suara ketukannya menggema di keheningan malam. Dari dalam warung terdengar suara berat yang samar seperti gumaman rendah. Tidak ada kata-kata yang jelas. Fahmi tak ambil pusing. Ia segera menyebutkan pesanannya. Beberapa camilan, rokok 2 bungkus, dan beberapa kebutuhan lainnya. Setelah menyebutkan semuanya, ia menunggu dengan sabar mendengar suara gaduh dari dalam warung, seperti ada sesuatu yang digeser dan dipindahkan dengan tergesa-gesa. Biasanya setelah itu pintu akan terbuka sedikit dan Pak Jono akan menyodorkan barang-barang pesanannya. Namun kali ini, hal yang berbeda terjadi. Alih-alih pintu terbuka, beberapa kantong plastik berisi barang pesanannya tiba-tiba dilemparkan begitu saja dari celah di atas pintu. Suara benda jatuh terdengar jelas saat plastik-plastik itu menghantam lantai tanah di depan warung. Fahmi terdiam sejenak, merasa ada sesuatu yang janggal. Biasanya Pak Jono tidak pernah melemparkan barang seperti ini. Apakah ia sedang marah? Atau mungkin merasa terganggu karena dibangunkan? Beberapa kemungkinan melintas di pikirannya. Namun belum sempat ia menyimpulkan sesuatu. Pandangannya tanpa sengaja jatuh ke bawah, ke arah celah pintu. Saat itu, sesuatu yang tak biasa menarik perhatiannya. Ia melihat sepasang kaki besar yang berdiri di dalam warung, tepat di depan pintu. Kakinya jauh lebih besar dari ukuran manusia biasa dengan kuku-kuku panjang berwarna hitam pekat. Pemandangan itu membuat dadanya berdebar. Itu jelas bukan kaki Pak Jono. Ukurannya yang tidak wajar ditambah bentuknya yang kasar dan gelap membuat bulu kuduknya langsung meremang. Fahmi buru-buru mengambil plastik-plastik belanjaannya dari tanah. Matanya tetap terpaku pada celah di bawah pintu, melihat bagaimana jari-jari kaki itu perlahan bergerak. Tak lama setelah itu, kaki tersebut mulai melangkah menjauh, meninggalkan area pintu, menghilang ke dalam kegelapan warung. Dengan tangan sedikit gemetar, Fahmi berusaha menenangkan diri dan berusaha menyelesaikan urusannya dengan cepat. Ia kemudian mencoba bertanya mengenai harga barang-barang yang baru saja ia beli. Namun, tidak ada jawaban yang jelas. Hanya ada suara geraman samar yang terdengar dari dalam warung serupa dengan suara yang ia dengar saat pertama kali mengetuk pintu. Tidak ada kata-kata, tidak ada angka yang disebutkan, hanya suara aneh yang sulit dijelaskan. Masih dalam kebingungan, Fahmi akhirnya memutuskan untuk menyelesaikan transaksi nanti. Ia berpikir bahwa mungkin Pak Jono sedang marah atau malas melayani dengan benar malam itu. Ia pun berkata bahwa uang pembayarannya akan diberikan besok, lalu bergegas pergi meninggalkan warung. Saat ia melangkah menjauh, geraman itu terdengar lagi, samar, namun tetap membuatnya merinding. Setibanya di tempat tongkrongan, ia langsung menceritakan kejadian aneh itu kepada teman-temannya. Fahmi menjelaskan bahwa meskipun warung sudah tutup, ia tetap mencoba mengetuk pintu seperti biasa. Ia memastikan bahwa Pak Jono ada di dalam karena sempat melihat kaki yang menjulur dari tempat tidur. Namun ada yang aneh, barang-barangnya dilempar begitu saja dan Pak Jono tidak berbicara seperti biasanya, hanya menggeram samar dari dalam. Ia juga mengaku bahwa ia belum membayar barang-barang yang ia ambil. Biasanya Pak Jono tidak pernah membiarkan pelanggan pergi tanpa membayar.
Teman Fahmi mendengarkan dengan serius, lalu bertanya, sekali lagi mengapa Fahmi tidak membayar saat itu juga? Fahmi hanya bisa menjawab dengan bingung karena ia sendiri tidak tahu berapa jumlah yang harus dibayarkan. Yang jelas suasana di warung tadi terasa berbeda dan kaki yang ia lihat di celah pintu benar-benar tidak masuk akal. Mereka semua akhirnya terdiam mencerna cerita itu dalam kesunyian. Meskipun Fahmi mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa mungkin Pak Jono hanya sedang marah atau lelah, Fahmi masih duduk di antara teman-temannya namun pikirannya masih tertuju pada kejadian aneh di warung tadi. Semakin ia memikirkannya, semakin terasa ada yang janggal. Saat ia mengambil plastik resek berisi barang pesanannya, ia dengan jelas melihat sepasang kaki berdiri di balik pintu bawah. Ia hafal betul seperti apa bentuk kaki Pak Jono. Selama ini ia sudah puluhan kali melihatnya dari celah pintu saat memastikan apakah Pak Jono masih ada di dalam atau tidak. Namun yang ia lihat malam itu bukanlah kaki yang ia kenal. Kakinya memang menyerupai kaki manusia, tetapi ukurannya jauh lebih besar daripada kaki normal. Tidak hanya itu, kuku-kukunya tampak panjang dan berwarna hitam legam, tampak begitu mencolok dalam remang-remang cahaya dari dalam warung. Ia masih berusaha mencerna apa yang baru saja ia lihat ketika salah seorang temannya tiba-tiba nyeletuk dengan nada bercanda, menebak bahwa itu mungkin kaki genderuwo. Namun salah satu dari mereka menolak ide itu mengatakan bahwa kaki genderuwo biasanya berbulu lebat, sementara yang dilihat Fahmi tidak seperti itu. Mereka pun akhirnya sepakat untuk mengabaikan kejadian aneh itu. Fahmi juga memutuskan untuk tidak memikirkannya terlalu dalam. Lagi pula ia masih memiliki tanggungan untuk membayar barang yang ia ambil dan ia berencana untuk melunasinya keesokan harinya. Teman-temannya pun menyarankan agar urusan pembayaran diselesaikan besok saja. Mereka lantas kembali ke kegiatan utama mereka, begadang hingga pagi menjelang. Keesokan paginya Fahmi baru terbangun sekitar pukul 10. Kepalanya masih terasa sedikit berat akibat begadang semalam. Ia kemudian teringat bahwa ia perlu membeli sesuatu lagi di warung Pak Jono kali ini untuk keperluannya sendiri. Maka ia pun berjalan santai ke sana dengan niat sekaligus melunasi hutang belanjaan semalam. Setibanya di warung ia mendapati Pak Jono sudah membuka warung seperti biasa. Ia pun langsung menyapa dan menanyakan perihal kejadian semalam. Dengan nada penasaran ia bertanya apakah Pak Jono marah atau kesal tadi malam. Namun jawaban yang diterimanya justru membuatnya semakin bingung. Pak Jono tampak heran. Ia mengatakan bahwa semalam ia tidak pernah bangun, apalagi melayani pembeli. Ia bersikeras bahwa sejak menutup warung ia tidur pulas hingga pagi dan tidak ada satupun pelanggan yang ia layani setelah itu. Fahmi semakin terkejut mendengar jawaban itu. Ia bahkan berusaha meyakinkan Pak Jono dengan menjelaskan secara rinci apa yang terjadi semalam, bagaimana ia mengetuk pintu, mendengar suara geraman, dan melihat kantong kresek berisi pesanannya dilempar keluar dari celah pintu atas. Namun, Pak Jono tetap bersikukuh bahwa ia tidak melayani siapapun malam itu. Ia bahkan mengatakan bahwa sejak warung tutup, tidak ada yang mengetuk atau memanggil namanya. Fahmi hanya bisa terdiam. Ia pun akhirnya membayar barang yang ia ambil semalam tanpa membahas lebih lanjut tentang kaki misterius yang ia lihat. Saat perjalanan pulang barulah ia tersadar bahwa ia lupa untuk menanyakan hal itu. Namun, ia memutuskan untuk mengabaikannya, mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa mungkin ia hanya salah lihat atau sedang terlalu lelah semalam. Malam harinya, acara begadang kembali berlanjut seperti biasa. Namun, di tengah kebersamaan mereka, sekelompok pria yang lebih tua melintas dan berhenti sebentar di tongkrongan mereka. Salah satu dari mereka ikut berbincang dengan Fahmi dan teman-temannya. Saat obrolan santai berlangsung, pria itu tiba-tiba menceritakan pengalaman aneh yang dialaminya tadi malam. Ia mengatakan bahwa ketika ia pergi ke warung Pak Jono untuk berbelanja, ia mengalami kejadian yang sama persis seperti yang dialami Fahmi. Ia mengetuk pintu, mendengar geraman sebagai jawaban dan pesanannya dilempar dari celah di atas pintu. Bahkan, ia juga melihat sepasang kaki besar dengan kuku hitam panjang yang berada di balik celah bawah pintu. Fahmi langsung terkejut. Ia segera menoleh ke teman-temannya, menyadari bahwa pengalaman yang ia kira hanya kebetulan ternyata juga dialami oleh orang lain. Dengan nada serius, ia menegaskan bahwa ia juga mengalami kejadian serupa malam itu. Pria itu mengangguk,
menyadari bahwa ada sesuatu yang aneh sedang terjadi di warung Pak Jono. Kejadian itu mulai memunculkan rasa penasaran dalam diri Fahmi. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres, sesuatu yang perlu ia cari tahu lebih jauh. Ia pun menyampaikan niatnya kepada teman-temannya. Ia ingin kembali ke warung Pak Jono untuk memeriksa apa yang sebenarnya terjadi. Namun, tak banyak yang tertarik untuk ikut. Meskipun begitu, dua orang temannya akhirnya setuju untuk menemaninya. Mereka pun berjalan menuju warung berharap bisa menemukan sesuatu yang bisa menjelaskan misteri ini. Namun, saat mereka tiba di sana, warung masih dalam keadaan terbuka. Pemiliknya masih melayani pembeli seperti biasa. Karena warung masih buka, mereka pun memutuskan untuk menunda penyelidikan mereka. Mereka kembali ke tongkrongan dan memberitahu yang lain bahwa mereka harus menunggu hingga warung benar-benar tutup. Fahmi tetap pada niatnya untuk datang kembali nanti malam. Kali ini sendirian jika perlu. Sekitar pukul 12 malam, ia pun akhirnya kembali ke warung. Kali ini dengan alasan lain. Ada beberapa barang tambahan yang perlu dibeli. Tidak ada lagi teman yang bersedia menemaninya. Mereka semua memilih untuk tidak terlibat lebih jauh dalam rasa penasarannya. Dengan langkah mantap Fahmi pun kembali menuju warung Pak Jono. Sesampainya di sana, kondisi warung Pak Jono yang telah tertutup rapat. Kali ini ada sesuatu yang berbeda dari perasaannya. Tidak seperti malam-malam sebelumnya. Kali ini ia merasa sedikit gelisah. Bahkan dadanya terasa berdebar lebih kencang dari biasanya. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa tidak ada yang perlu ditakuti. Namun ada satu hal yang terus mengganggu pikirannya. Perasaan bahwa sesuatu yang bukan Pak Jono telah melayaninya malam itu. Sebelum mengetuk pintu, Fahmi kembali mencoba mengingat dengan jelas bagaimana rupa kaki yang ia lihat kemarin. Ia tahu betul seperti apa kaki Pak Jono. Kaki Pak Jono biasanya cenderung pucat dan kurus, berbeda dengan yang ia lihat malam itu. Kaki besar dengan kuku hitam dan panjang. Warna kulitnya pun lebih gelap. Sesuatu yang tidak biasa ia lihat sebelumnya. Meskipun pikirannya diliputi kebingungan, ia tetap memberanikan diri mengetuk pintu seperti biasa. Beberapa ketukan ia berikan. Suaranya bergema di keheningan malam. Tidak ada jawaban. Dengan rasa penasaran yang semakin besar, ia mengangkat kepalanya dan melongo ke dalam melalui celah atas pintu. Seketika tubuhnya menegang. Di dalam Pak Jono masih berada di tempat tidurnya tampak terlelap. Namun hal itu justru semakin membuat bulu kuduknya meremang. Masih dengan keberanian yang tersisa, ia kembali mengetuk pintu lebih keras, memanggil nama Pak Jono beberapa kali. Ia tahu bahwa belum pukul 1, yang berarti masih ada kemungkinan Pak Jono akan melayaninya. Namun, yang terjadi justru sama seperti kemarin. Tidak ada jawaban selain suara geraman rendah yang samar dari dalam warung. Fahmi merasa semakin tidak nyaman. Ia buru-buru menyebutkan pesanan. Kali ini hanya 1 bungkus rokok. Tanpa ada pergerakan lain, tiba-tiba sebungkus rokok dilempar keluar dari celah atas pintu, jatuh ke tanah dengan suara pelan. Ia menelan ludah, menunduk untuk mengambil rokok tersebut. Namun, sebelum tangannya sempat meraihnya, matanya kembali menangkap sesuatu yang membuatnya terdiam. Di balik celah bawah pintu, sepasang kaki besar itu kembali terlihat persis seperti yang ia lihat malam sebelumnya. Jari-jari kaki itu sedikit bergerak. Kuku-kukunya yang hitam tampak semakin mencolok dalam remang lampu kuning. Seolah merasa diperhatikan, kaki itu sedikit bergeser ke belakang, namun tidak benar-benar menghilang dari pandangan. Tanpa pikir panjang, Fahmi langsung berlari meninggalkan warung, membawa rokoknya sambil setengah berlari menuju tempat teman-temannya berkumpul. Napasnya terengah-engah saat ia tiba di sana, langsung memberitahu mereka bahwa sesuatu yang aneh kembali terjadi. Kali ini, teman-temannya benar-benar penasaran. Meskipun masih diliputi rasa takut, mereka tetap ingin melihat sendiri apa yang sebenarnya terjadi di warung itu. Mereka pun memutuskan untuk pergi bersama-sama ke sana. Dalam perjalanan menuju warung, mereka bertemu dengan sekelompok pria yang usianya lebih tua. Rombongan bapak-bapak yang malam sebelumnya juga mengalami kejadian aneh di tempat yang sama. Fahmi segera memberitahu mereka apa yang baru saja ia alami, berharap mereka dapat memberikan jawaban, atau setidaknya membantunya memastikan apa yang sebenarnya terjadi.
Mendengar cerita Fahmi, salah satu pria dalam rombongan itu langsung mengangkat tangan, meminta mereka semua untuk menunggu sebentar. Ia mengatakan bahwa ia akan memanggil beberapa orang lainnya sebelum mereka bersama-sama mendatangi warung Pak Jono. Tak lama kemudian, sekitar 12 orang berkumpul membentuk rombongan yang lebih besar. Mereka semua sepakat untuk mengeruduk warung itu bersama-sama. Saat mereka sampai di depan warung keadaan masih sama, tertutup rapat, hanya lampu kecil di dalam yang memberikan sedikit cahaya. Salah satu pria yang lebih tua langsung maju, mengetuk pintu dengan keras, memanggil nama Pak Jono berulang kali, tapi tidak ada jawaban. Ketukan semakin keras. Beberapa di antara mereka bahkan mulai mengebrak pintu dengan tangan. Suara pukulan mereka menggema di udara malam menciptakan suasana yang semakin tegang. Namun, jawaban yang mereka dapatkan tetap sama, hanya suara geraman samar dari dalam warung. Beberapa orang yang berada di depan mulai mundur perlahan, merasa ada sesuatu yang tidak beres. Salah seorang di antara mereka dengan suara bergetar, mengatakan bahwa itu bukan suara Pak Jono. Yang lain mengangguk setuju. Rasa takut mulai menjalar di antara mereka. Namun beberapa dari mereka yang lebih berani bersikeras untuk mengungkap kebenaran. Mereka pun sepakat untuk mengepung warung dari segala arah. Suara langkah mereka terdengar jelas di tanah saat mereka menyusun posisi, bersiap untuk menghadapi apapun yang ada di dalam. Salah satu pria yang tampak lebih senior, memberikan aba-aba untuk mulai menghantam warung lebih keras. Suara pukulan bergema di udara, membuat warung yang terbuat dari bambu itu sedikit bergetar. Namun, tidak ada respons dari dalam. Saat semuanya mulai merasa ragu, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Tiba-tiba warung itu bergetar dengan sendirinya. Tidak seperti reaksi akibat pukulan mereka sebelumnya, kali ini getarannya terasa jauh lebih kuat, seolah ada kekuatan besar yang mengguncangnya dari dalam. Kayu-kayu penyangga, warung bergemuruh, dan atapnya tampak bergetar hebat. Beberapa orang segera mundur, ketakutan bahwa warung itu akan roboh. Namun, tidak ada yang bisa berpaling dari kejadian tersebut. Mereka semua terpaku, menyaksikan bagaimana warung yang seharusnya diam itu kini berguncang seakan ada sesuatu yang sangat besar sedang bergerak di dalamnya. Suara geraman yang sebelumnya samar kini semakin jelas, terdengar lebih dalam dan berat. Bukan hanya satu suara, melainkan terdengar seperti beberapa suara sekaligus, bergema dalam ruang sempit warung yang tertutup rapat. Malam yang tadinya hanya dipenuhi oleh rasa penasaran, kini berubah menjadi ketakutan yang nyata. Tidak ada yang berani maju lagi. Seseorang dari rombongan itu akhirnya berteriak, meminta semua orang untuk mundur dan menjauh. Beberapa orang masih mencoba memanggil nama Pak Jono, berharap mendapatkan jawaban yang dapat menjelaskan apa yang sedang terjadi. Teriakan dan suara pukulan di warung akhirnya membangunkan Pak Jono dari tidurnya. Tidak lama setelah itu, pintu rumah utama di belakang warung terbuka dan Pak Jono keluar dengan wajah kesal. Suaranya menggema dalam kegelapan malam ketika ia berteriak, bertanya kepada mereka semua apa yang sedang terjadi. Dengan nada marah, ia menuntut penjelasan tentang mengapa mereka beramai-ramai menggedor warungnya. Beberapa orang dari rombongan segera menenangkan Pak Jono, meminta agar ia tetap sabar dan mendengarkan penjelasan mereka terlebih dahulu. Dengan napas masih sedikit memburu, dan beberapa saksi lainnya menceritakan kejadian aneh yang mereka alami selama 2 malam terakhir. Mereka menggambarkan bagaimana setiap kali ada yang mencoba membeli sesuatu setelah tengah malam, barang yang dipesan akan dilempar keluar tanpa ada interaksi langsung dan yang paling menyeramkan setiap kali ada yang mengambil barang itu dari celah bawah pintu. Mereka selalu melihat pasang kaki besar dengan kuku hitam pekat yang ukurannya jauh lebih besar dari manusia biasa. Mendengar cerita itu, wajah Pak Jono mulai berubah. Awalnya ia terlihat enggan mempercayainya, tetapi semakin mereka menjelaskan detail demi detail, semakin terlihat kebingungan di wajahnya. Dengan suara agak ragu, ia pun menjelaskan bahwa selama beberapa hari terakhir, ia sudah tidak tidur di dalam warung. Ia memilih tidur di rumah utama dan tidak pernah sekalipun tidur di dipan kayu di dalam warung seperti yang diceritakan oleh Fahmi. Pernyataan itu langsung membuat suasana menjadi lebih tegang. Jika Pak Jono tidak tidur di dalam warung, lalu siapa yang mereka lihat selama ini? Fahmi merasa semakin yakin bahwa kaki yang ia lihat memang bukan milik Pak Jono. Dengan penuh ketegangan,
Ia menunjuk ke bawah ke arah kaki Pak Jono. Semua orang yang ada di situ memperhatikannya. Dan perbedaan yang mencolok adalah warna kulitnya. Fahmi kemudian menjelaskan bahwa kaki yang ia lihat di celah bawah pintu memiliki warna yang lebih pucat, bahkan sedikit keabu-abuan. Beberapa orang yang juga melihat kaki tersebut mengangguk setuju. Mereka semua melihat kaki yang ukurannya jauh lebih besar dari kaki manusia normal. Pak Jono hanya bisa menggeleng-geleng tak tahu harus berkata apa. Seseorang akhirnya mengusulkan untuk membuka warung dan memeriksa langsung ke dalam. Dengan sedikit keraguan, Pak Jono setuju, meskipun ia sendiri tampak sedikit takut. Mereka pun bergerak menuju pintu belakang warung menjadi satu-satunya akses masuk selain pintu utama yang tertutup rapat. Beberapa orang menemani Pak Jono masuk ke dalam, sementara yang lain tetap berjaga di luar. Saat pintu belakang didorong terbuka, semua orang yang berdiri di luar menahan napas. Mereka bersiap menghadapi apapun yang mungkin ada di dalam. Namun, saat mereka akhirnya masuk dan melihat sekeliling, tidak ada apa-apa di sana. Ruangan itu benar-benar kosong. Tidak ada tanda-tanda keberadaan siapapun. Tidak ada perabotan yang bergeser. Tidak ada jejak kaki di lantai. Semuanya terlihat normal, seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Orang-orang yang tadi berada di luar pun ikut masuk dan memeriksa ke setiap sudut ruangan. Mereka bahkan melihat ke kolong dipan kayu dan sudut-sudut gelap di dalam warung, tetapi tidak menemukan apapun. Keheningan yang tercipta di dalam ruangan itu terasa menyesakan. Tidak ada yang bisa menjelaskan bagaimana mungkin warung yang baru saja berguncang hebat bisa tampak begitu tenang dan kosong seakan tidak pernah dihuni oleh sesuatu. Akhirnya, setelah beberapa lama mereka pun keluar lagi. Pak Jono yang masih terlihat kesal akhirnya berkata bahwa ia ingin beristirahat dan meminta mereka untuk tidak mengusik warungnya lagi. Ia pun menegaskan bahwa jika warung sudah tutup, sebaiknya mereka tidak memaksa untuk membeli sesuatu lagi. Sebelum mereka benar-benar pergi, salah seorang dari mereka mengingat sesuatu. Mereka mengeluarkan beberapa bungkus rokok yang sebelumnya dilemparkan dari dalam warung. Mereka menunjukkan rokok itu kepada Pak Jono dan bertanya apakah itu benar-benar dari warungnya. Pak Jono tampak bingung, tetapi setelah melihat barang-barangnya ia membenarkan bahwa rokok itu memang berasal dari warungnya. Namun pertanyaan yang tersisa adalah jika bukan dia yang melemparkannya, lalu siapa? Malam itu, setelah kejadian tersebut berakhir, mereka semua kembali ke tongkrongan masing-masing. Rombongan bapak-bapak kembali ke tempat mereka sendiri, sementara Fahmi dan teman-temannya kembali ke tempat mereka biasa berkumpul. Mereka masih berbincang, mencoba mencerna kejadian aneh yang baru saja mereka alami. Hingga sekitar pukul 2:30 pagi, beberapa dari mereka mulai tertidur. Hanya tersisa Fahmi dan satu orang temannya yang masih terjaga, meskipun mata mereka sudah mulai terasa berat. Obrolan mereka mulai berkurang, bahkan sempat terhenti untuk beberapa saat, karena mereka kehabisan topik pembicaraan. Saat itulah, dalam kesunyian yang terjadi di antara mereka, sesuatu yang aneh kembali terjadi. Mereka melihat ke arah depan rumah tempat mereka nongkrong, tepat di luar pagar. Pagar rumah itu memang tidak memiliki pintu penutup, sehingga mereka bisa melihat dengan jelas ke jalanan yang sepi. Di sana melintas sosok seorang pria yang bentuk tubuhnya aneh. Sosok itu tampak berjalan perlahan dengan langkah berat yang terdengar jelas di antara keheningan malam. Setiap langkahnya menghasilkan suara berat yang menyerupai bunyi kaki besar menghantam tanah. Fahmi dan temannya menajamkan pandangan mereka. Pria itu memiliki postur tubuh yang ganjil, kakinya besar, jauh lebih besar dari ukuran manusia biasa. Ia tidak mengenakan alas kaki dan kulit kakinya tampak kasar serta keabu-abuan. Namun yang lebih aneh lagi adalah tubuh bagian atasnya. Di bagian perutnya terlihat bulu-bulu tipis yang tumbuh tidak merata, memberi kesan bahwa sosok itu bukan manusia biasa. Sementara paha dan kakinya tampak seperti manusia pada umumnya, bagian tubuh ke atasnya justru tampak berbeda dengan kulit yang pucat. Yang membuat mereka semakin merinding adalah kepala sosok tersebut. Bagian depannya tampak botak, tetapi rambut di bagian belakangnya panjang, tergerai hingga mencapai punggung. Fahmi dan temannya masih terpaku di tempat mereka duduk, menatap ke arah jalan di depan rumah. Sosok aneh yang mereka lihat tadi tampak berjalan perlahan seolah tidak peduli dengan keberadaan mereka.
Tubuhnya yang bungkuk bergerak dengan langkah berat dan suara hentakan kakinya begitu jelas terdengar dalam keheningan malam. Begitu sosok itu menjauh, Fahmi segera tersadar dari keterpakuannya. Dengan napas masih sedikit tercekat, ia langsung mengguncang bahu teman-temannya yang masih tertidur. Ia berusaha membangunkan mereka secepat mungkin. Suaranya sedikit panik ketika berulang kali memanggil meminta mereka segera bangun. Orang-orang yang tertidur pun mulai terbangun, masih dalam keadaan setengah sadar. Beberapa di antaranya langsung bertanya dengan bingung mencoba memahami situasi yang sedang terjadi. Fahmi dengan napas sedikit memburu segera menjelaskan apa yang baru saja ia lihat bersama temannya. Ia menggambarkan bagaimana sosok itu berjalan dengan tubuh bungkuk, dengan kaki besar menapak berat di tanah. Di beberapa orang yang baru saja bangun langsung merinding mendengar ceritanya. Namun ada juga yang mendadak penuh semangat dan mengusulkan sesuatu yang lebih nekat. Mereka harus mengejar sosok itu dan memastikan keberadaannya. Ayo kita kepung. Kita cari tahu siapa atau apa itu sebenarnya. Salah seorang dari mereka berkata dengan penuh keberanian, meskipun suara yang terdengar sedikit bergetar. Namun tidak semua setuju. Beberapa dari mereka ragu-ragu, merasa bahwa itu bukanlah ide yang baik, berusaha mencegah rencana yang terasa semakin berisiko. Meskipun demikian, keberanian mereka perlahan menular. Dengan tekad yang semakin bulat, mereka pun mulai berjalan ke arah sosok itu pergi. Namun ketika mereka sampai di tempat terakhir kali sosok itu terlihat, mereka tidak menemukan apapun. Sosok itu telah menghilang begitu saja. Saat mereka masih mencoba mencari jejaknya, dari arah lain kelompok bapak-bapak yang sebelumnya pernah mengalami kejadian serupa, tiba-tiba muncul. Mereka tampak sudah berkumpul di luar, seakan tahu bahwa ada sesuatu yang sedang terjadi. Salah seorang dari mereka langsung bertanya kepada Fahmi, ingin tahu mengapa mereka semua keluar malam-malam seperti ini. Dengan cepat Fahmi dan temannya menjelaskan apa yang mereka lihat. Begitu mendengar penjelasan itu, wajah para bapak-bapak itu berubah serius. Salah seorang dari mereka mengangguk pelan, lalu berkata bahwa mereka juga baru saja melihat hal yang sama. Apa sosok itu tadi mirip dengan yang ada di warungnya Pak Jono? Salah satu dari mereka bertanya. Fahmi mengangguk. Dia dan teman-temannya juga mulai menyadari kemiripannya. Sosok yang mereka lihat di warung Pak Jono dan yang melintas di depan mereka malam ini memiliki ciri yang sangat mirip, lalu muncul kebingungan baru. Jika itu memang makhluk yang sama, apa yang seharusnya mereka lakukan? Tidak ada satupun dari mereka yang tahu pasti bagaimana menghadapi situasi seperti ini. Hingga akhirnya, salah seorang dari mereka mengusulkan sesuatu. Ayo kita ke warungnya Pak Jono. Mungkin kita bisa menemukan sesuatu di sana. Semua orang akhirnya setuju. Mereka pun bergerak menuju warung Pak Jono, beriringan dengan rasa penasaran dan sedikit ketakutan. Ketika mereka mendekati warung, suasana menjadi semakin mencekam. Cahaya lampu kecil masih menyala. Namun warung itu tampak sunyi seperti malam-malam sebelumnya. Beberapa orang dalam rombongan mulai melihat sesuatu di depan warung, tepat di pojokannya. Aku lihat, itu dia di sana. Salah satu dari mereka berseru, menunjuk ke arah pojokan warung. Namun tidak semua orang bisa melihatnya. Beberapa dari mereka mencoba melihat ke arah yang ditunjuk, tetapi tidak menemukan apapun. Aku nggak lihat apa-apa, kata salah seorang dari mereka membuat suasana semakin tegang. Mereka yang bisa melihat sosok itu mulai ketakutan. Sosok itu terlihat jongkok di pojokan warung dengan tubuh membungkuk dan wajahnya yang samar di balik rambut panjang yang menjuntai. Mereka yang tidak melihatnya mulai meragukan pengakuan teman-teman mereka. Tetapi yang melihat yakin bahwa itu bukan ilusi. Ketegangan mulai memuncak. Beberapa orang ingin mendekat, sementara yang lain merasa sebaiknya mereka mundur saja. Setelah perdebatan singkat, mereka akhirnya sepakat untuk kembali ke tempat tongkrongan mereka dan mendiskusikan semuanya lebih lanjut. Sepanjang sisa malam mereka terus berbincang, mencoba memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi. Beberapa orang mulai berspekulasi bahwa sosok itu mungkin adalah peliharaan Pak Jono, makhluk yang ia gunakan untuk menjaga warungnya. Ketika pagi menjelang, rasa penasaran mereka belum juga reda.
Mereka pun sepakat untuk pergi ke rumah Pak Jono dan meminta penjelasan langsung darinya. Saat rombongan mereka berjalan ke rumah Pak Jono, beberapa warga lain yang mulai beraktivitas pagi memperhatikan mereka. Beberapa ibu-ibu yang sedang menyapu halaman bertanya kemana mereka hendak pergi. Ramai-ramai begini mau kemana? Salah seorang ibu bertanya. Kami mau ke rumahnya Pak Jono. Jawab salah seorang dari rombongan mereka. Memang ada apa? Tanya ibu itu lagi. Kami mau ngomongin masalah setan. Celetuk salah seorang dari mereka tanpa berpikir panjang. Ucapannya langsung menarik perhatian. Dalam sekejap semakin banyak orang yang ikut bergabung, termasuk bapak-bapak yang penasaran dengan apa yang terjadi. Akhirnya rombongan mereka semakin bertambah besar dan saat mereka tiba di rumah Pak Jono, jumlah orang yang berkumpul sudah cukup banyak. Begitu mereka sampai Pak Jono yang baru saja bangun tampak terkejut melihat banyak orang berkumpul di depan rumahnya. Ia pun langsung bertanya, "Ada apa?" Mereka pun menceritakan semua kejadian yang mereka alami, bagaimana mereka melihat sosok aneh berkeliaran di sekitar warungnya, serta bagaimana benda-benda dilempar dari dalam tanpa ada yang melayani. Awalnya Pak Jono tampak tidak ingin mengakui apapun. Namun setelah didesak oleh beberapa orang yang merasa marah dan resah, ia akhirnya mengaku. Dengan sedikit ragu, ia mengatakan bahwa ia memang pernah meminta bantuan seseorang untuk menjaga warungnya. Temannya itu, yang dikenal sebagai orang pintar, menyanggupi permintaan Pak Jono dengan cara yang tidak biasa. Ia memberikan sesuatu untuk menjaga warung tersebut dari pencuri. Mendengar pengakuan itu, beberapa warga langsung bereaksi. Mereka menganggap bahwa Pak Jono telah membuat kesalahan dengan memelihara sesuatu yang justru malah meresahkan. Beberapa orang bahkan mengeluh bahwa makhluk itu bukan hanya menjaga warung, tetapi juga mulai berkeliaran dan menakut-nakuti warga. Setelah mendengar banyaknya keluhan, Pak Jono akhirnya setuju untuk meminta orang pintar itu mencabut penjagaannya dari warungnya. Beberapa hari kemudian, proses pemanggilan kembali makhluk itu dilakukan. Dan setelah makhluk itu diambil, kejadian aneh yang selama ini menghantui warung Pak Jono benar-benar berhenti. Fahmi, yang sering begadang pun memperhatikan bahwa setiap kali ia melewati warung itu setelah tengah malam, tidak ada lagi kejadian-kejadian aneh yang terjadi. Sebuah pengalaman aneh yang bagi sebagian orang mungkin tidak masuk akal. Tetapi bagi Fahmi dan mereka yang mengalaminya langsung, itu adalah sesuatu yang akan selalu mereka ingat. Demikian cerita hari ini. Semoga teman-teman dapat terhibur dan dapat mengambil hikmah kebaikan isi di dalamnya. Jangan lupa juga bagikan cerita ini kepada teman-teman yang lain agar mereka juga bisa mendapatkan hiburan yang sama. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan ucapan kami dalam membacakan cerita ini. Terima kasih dan wassalamualaikum.